Episode 3, Bau Dupa dan Kehilangan Cahaya. Babak 7, Bukti yang tak terbantahkan. Setelah kejadian di jendela, Pak Danang dan Bu Rina tidak bisa lagi mengabaikan ketakutan Maya. Bukti bunga melati segar di tengah musim kemarau menjadi penambah kepastian bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di Gria Pusaka. Keesokan paginya, Pak Danang menelepon seorang kenalan lamanya, Bapak Jaya, seorang ahli spiritual yang sering menangani kasus-kasus mistis. Bapak Jaya berjanji akan datang sore itu. Sementara menunggu, Bu Rina mencoba menghibur Maya. Mereka duduk di ruang tengah yang luas. Tiba-tiba, suhu ruangan itu anjlok drastis. Sebuah hawa dingin menyelimuti mereka. Jauh lebih menusuk daripada pendingin ruangan yang paling dingin. Sret, sret, suara itu datang dari lorong yang menghubungkan ruang tengah ke dapur. Suara seperti kain sutra yang diseret di lantai kayu. Mereka bertiga menoleh. Mata mereka melebar ketakutan. Dari sudut lorong, mereka melihat bayangan panjang yang merayap di dinding. Meskipun tidak ada sumber cahaya yang bisa menciptakan bayangan seperti itu. Bayangan itu bergerak naik, meliuk-liuk, dan berhenti tepat di atas dinding, membentuk siluet seseorang yang sedang berdiri. Bersamaan dengan munculnya bayangan itu, tercium aroma dupa yang sangat menyengat. Seolah-olah baru saja dibakar, dan suara lirih, seperti tangisan tertahan yang berasal dari dinding. Mas, kita harus keluar dari sini, bisik Bu Rina. Air matanya mulai menetes. Pak Danang merasakan amarah, bercampur ketakutan. Ia sudah berinvestasi besar pada rumah ini. Ia berdiri tegak, berusaha menunjukkan keberanian. Siapapun kamu, kami tidak mengganggumu, pergilah. Teriaknya ke arah lorong gelap. Saat Pak Danang berteriak, bayangan di dinding itu mendadak menghilang, suara tangisan berhenti, dan aroma dupa lenyap secepat ia datang. Suhu ruangan kembali normal, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga. Babak 8, Pemadaman misterius. Sore harinya, Bapak Jaya datang. Ia adalah pria parubaya yang tenang, dengan sorot mata yang tajam. Ia membawa tas kulit tua berisi berbagai macam perlengkapan ritual. Begitu memasuki ambang pintu, Bapak Jaya menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, energinya sangat kuat. Pak Danang, wanita, dan dia sangat marah, ujar Bapak Jaya tanpa basa-basi. Bapak Jaya mulai berjalan mengelilingi rumah, berhenti sebentar di depan rak piring, lalu di samping telepon rumah yang dicabut, dan akhirnya berdiri lama di depan pintu kamar, terkunci di lantai atas. Dia terperangkap, namun dia juga menahan dirinya. Dia tidak ingin pergi, tapi dia ingin berkomunikasi, jelas Bapak Jaya. Tiba-tiba, saat Bapak Jaya hendak memulai ritual pembersihan, seluruh lampu di rumah padam. Listrik mati total. Loh, kok mati? Kata Pak Danang panik. Ia segera mengambil senter. Ini bukan mati lampu biasa, Pak Danang, kata Bapak Jaya dengan nada serius. Dia tidak suka diganggu. Dalam kegelapan, Bapak Jaya menyalakan beberapa lilin yang dibawanya, menciptakan lingkaran cahaya yang menenangkan di tengah ruang tamu. Kita harus segera mulai, desak Bapak Jaya. Babak 9, Lilin yang bergerak. Bapak Jaya duduk bersila di tengah ruang tamu, mulai melantunkan doa-doa dan membakar ramuan herbal yang baunya memenuhi ruangan. Maya duduk di pangkuan ibunya, gemetar ketakutan. Ritual berjalan selama beberapa menit dalam keheningan yang mencekam. Hanya dihiasi lantunan Bapak Jaya dan suara jangkrik dari luar. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dapur. Perang! Mereka semua menoleh. Di bawah sinar senter Pak Danang, mereka melihat satu satania bohlam lampu dapur yang tadinya mati. Kini tergantung dan berayun kencang meskipun tidak ada angin dan akhirnya jatuh ke lantai. Pecah, berkeping-keping. Dia sangat kuat, bisik Bapak Jaya, tidak menghentikan doanya. Kemudian, hal yang lebih mengerikan terjadi di depan mata mereka. Salah satu lilin yang diletakkan Bapak Jaya di lantai, yang seharusnya diam karena tidak ada angin, mulai meluncur perlahan di lantai kayu menuju sudut ruangan yang gelap. Tempat di mana tadi siang muncul bayangan panjang,
Lilin itu bergerak seolah didorong oleh tangan tak kasat. Mata, jangan melihatnya. Fokus pada saya. Perintah Bapak Jaya tegas, sambil meningkatkan volume doanya. Tepat sebelum lilin itu mencapai sudut, lilin tersebut meledak kecil dan apinya padam seketika, meninggalkan asap tebal di sudut gelap itu. Bapak Jaya menghentikan doanya. Ia membuka mata dan menatap Pak Danang. Pak Danang, dia tidak ingin diusir. Dia ingin ada orang yang mendengarkannya. Jika Anda memaksanya pergi, dia akan lebih marah dan lebih berbahaya. Ada satu hal yang dia butuhkan di rumah ini. Dan itu belum terpenuhi. Apa itu, Pak Jaya? Tanya Bu Rina dengan suara bergetar. Bapak Jaya menghela napas. Saya merasakan dia ingin seseorang membuka peti atau kotak yang tersimpan di dalam kamar terkunci itu. Itu adalah jalan satu-satunya untuk menenangkannya. Tiba-tiba, listrik di seluruh rumah kembali menyala. Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Episode 3 berakhir di sini. Akhir episode 3, apa yang tersimpan di dalam peti atau kotak di kamar terkunci? Akankah keluarga Wiryawan berani kembali ke kamar yang menyimpan cermin menakutkan itu untuk menemukan jawaban? Nantikan di episode 4, Peti Tua dan Pesan di Cermin. Episode 4, Peti Tua dan Pesan di Cermin. Babak 10. Keputusan berani. Setelah Bapak Jaya pergi, meninggalkan peringatan tentang peti atau kotak, keluarga Wiryawan duduk dalam keheningan. Mereka sekarang tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari masalah ini. Mereka harus menghadapinya. Dia bilang, kita harus membuka peti itu. Itu satu-satunya cara untuk menenangkannya, kata Pak Danang. Mencoba memberanikan diri. Tapi, bagaimana kalau itu jebakan? Bagaimana kalau dia malah menyerang kita saat kita masuk ke sana lagi? Balas Bu Rina. Air matanya masih tampak jelas di sudut matanya. Maya, yang biasanya paling penakut, kini terlihat paling tenang. Mungkin karena ia merasa telah dihubungi langsung oleh arwah itu melalui telepon, aku akan ikut. Ya, mungkin dia benar-benar hanya ingin didengar, ujar Maya pelan. Meskipun khawatir, Pak Danang tahu mereka harus bertindak cepat sebelum energi negatif di rumah itu memuncak lagi. Mereka bertiga naik ke lantai atas. Pintu kamar terkunci, yang sudah tidak terkunci lagi, masih disandarkan oleh kayu. Mereka menyingkirkannya dengan hati-hati dan melangkah masuk. Aroma melati dan dupa tua kembali menyambut mereka. Mereka menggunakan senter karena penerangan di kamar itu terasa redup meskipun lampu sudah menyala. Mereka mencari peti atau kotak. Ruangan itu benar-benar kosong. Selain meja ukiran kayu dan cermin besar yang ditutup kain bludru hitam, tidak ada peti. Ya, bisik Maya. Pak Danang memeriksa di bawah meja, di balik cermin, bahkan mengetuk lantai kayu. Nihil. Saat Pak Danang frustrasi, Bu Rina menyadari sesuatu. Di bawah meja ukiran, ada ukiran yang terasa lebih dalam dari yang lain. Ia menekannya. Klik di samping meja, sebuah laci rahasia kecil terbuka. Di dalamnya, bukan peti, melainkan sebuah buku harian bersampul kulit tua dan sebuah kunci kuningan kecil yang berkarat. Babak 11, buku harian Ratna. Mereka bergegas keluar dari kamar terkunci, membawa buku harian dan kunci itu. Mereka duduk di kamar Maya, tempat yang terasa paling aman. Bu Rina membuka buku harian itu dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya sudah pudar, ditulis dalam bahasa Indonesia lama dengan ejaan yang indah dan puitis. Itu adalah tulisan Nyonya Ratna. Buku harian itu berisi catatan Ratna tentang pernikahannya dengan Tuan Hardi. Bagaimana awalnya cinta mereka membara, hingga bagaimana Tuan Hardi menjadi sangat posesif. 17 Agustus tahun 1964. Hardi semakin mencintaiku, tapi cintanya terasa seperti sangkar. Ia tidak lagi mengizinkanku keluar. Katanya, dunia luar akan mengambil kecantikanku darinya. Aku merindukan cahaya matahari. Aku merindukan suara anak-anak bermain di jalanan. 5 November tahun 1964, aku sakit. Batukku tidak berhenti, tapi Hardi tidak memanggil dokter.
Ia takut ada yang melihat harta miliknya. Ia hanya memberiku teh melati panas. Ia mengunciku di kamar itu, yang ia sebut kamar cermin. Ia bilang, ia akan selalu melihatku di cermin itu, walau ia tidak ada di sisiku. 2 Januari tahun 1965, pikiranku kacau. Aku merasa Hardy mencintaiku, tapi ia juga membunuhku perlahan. Aku sendirian, hanya cermin yang menjadi temanku. Hari ini, Hardy meninggalkanku kunci rahasia ini. Katanya, kunci ini untuk harta yang ia berikan padaku. Aku tidak tahu apa itu. 15 Februari tahun 1965. Aku tidak kuat lagi. Napasku semakin pendek. Aku mencoba menelepon siapapun. Tapi Hardy sudah memutus kabelnya. Aku hanya ingin satu orang tahu. Hanya satu orang yang harus tahu. Halaman terakhir buku harian itu tiba-tiba berhenti. Di sana, bukan tulisan, melainkan sebuah coretan samar-samar yang terlihat seperti peta kasar. Babak 12. Pesan di cermin. Kunci kuningan kecil itu terasa dingin di tangan Pak Danang. Itu adalah kunci rahasia yang disebut Ratna. Mereka menyadari bahwa peta kasar itu mungkin menunjukkan tempat harta karun Ratna, yang mungkin juga menjadi rahasia kematiannya. Peta itu mengarahkan ke sudut gelap di kamar terkunci. Mereka kembali ke kamar cermin. Aroma melati kali ini terasa sangat kuat. Menusuk hidung, seolah Nyonya Ratna ada di sana. Menunggu, peta itu menunjuk ke lantai di bawah cermin. Pak Danang berjongkok, meraba-raba lantai kayu di sudut itu, dan menemukan celah kecil. Kunci kuningan itu pas dengan celah tersebut. Pak Danang memutarnya. Bruk, sebuah panel lantai kecil terangkat, menampakkan ruang sempit di bawahnya. Di dalamnya, terbaring sebuah kotak kayu yang diukir dengan detail indah. Ini pasti harta yang dimaksud. Tuan Hardy, saat Pak Danang mengulurkan tangan untuk mengambil kotak itu, Bu Rina tiba-tiba menjerit tertahan. Mas, lihat cermin. Mereka menoleh ke cermin besar yang sudah dibuka penutupnya. Cahaya senter mereka tidak memantul seperti biasa. Permukaan cermin itu tampak seperti air yang beriak. Kemudian, dengan gerakan yang lambat dan mengerikan, embun tebal mulai muncul di permukaan cermin, dan sesuatu mulai ditulis dengan jari di sana. Tulisannya adalah, "Tidak aku yang membunuhnya." Episode 4 berakhir di sini. Akhir episode 4. Tulisan di cermin itu pasti pesan dari Tuan Hardy. Jika bukan Nyonya Ratna, lalu siapa? Dan apa isi kotak kayu yang diukir indah itu? Nantikan di episode 5, Kotak Kayu dan Kebenaran yang Terkubur.